Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Konita Anjani dari PJKA 2019, NIM 190611643361. Di sini saya akan menjelaskan resume materi dari pengembangan bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa dalam bentuk berupa tulisan maupun tidak tulisan. Bentuk bahan ajar ada macam-macam, ada 5. Pertama, ada bahan ajar cetak seperti handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet atau wallcard. Terus yang kedua ada audiovisual seperti video, film atau VCD. Terus ketiga ada audio seperti radio, kaset, CD dan PH. Visual ada foto, gambar, model, dan maket. Sedangkan kalau multimedia ada CD interaktif, komputer based, dan internet. Yang sering digunakan untuk saat ini adalah multimedia karena lebih gampang diakses oleh guru ataupun siswa. Kemudian ada cakupan bahan ajar. Ada judul, MP, SK, KD, indikator, tempat. Yang kedua, petunjuk belajar atau petunjuk siswa atau guru. Yang ketiga, tujuan yang akan dicapai. Keempat, informasi pendukung. Kelima, latihan-latihan. Keenam, petunjuk kerja. Ketujuh, penilaian. Lembar kegiatan siswa, yaitu lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harusnya dikerjakan oleh siswa, berisi petunjuk dan langkah untuk menyelesaikan tugas berupa teori ataupun praktek. LKS, lembar kegiatan siswa, berisikan kurikulum dan materi pembelajaran untuk dimaksudkan agar siswa berlatih dalam buku ini. Buku ini bersifat materi, tugas informasi mengenai mata pelajaran tersebut. Buku ini mempermudah guru untuk melakukan penilaian individu dengan cara siswa disuruh melaksanakan tugas yang diberikan di dalam LKS. Perbedaan bahan ajar dengan buku teks. Bahan ajar merupakan bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam kegiatan belajar dan mengajar. Sedangkan buku teks merupakan sumber informasi yang disusun dengan struktur dan urutan berdasar bidang ilmu tertentu. Modul, yaitu bahan ajar yang disusun rapi dan menarik yang menyangkut isi materi dan metode serta evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri. Bahasa disebut sederhana atau mudah dimengerti untuk orang awam. Modul dibuat untuk mengukur tingkat penguasaan materi diri sendiri. Terdapat umpan balik atas penilaian peserta diklat. Terdapat informasi tentang rujukan atau penyayangan referensi yang mendukung materi. Ada kaidah penulisan modul. Karakteristik modul. 1. Self-instructional. Peserta diklat mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pihak lain. Kedua, ada self-contained atau seluruh materi pembelajar dari satu unit kompetisi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh. Terus yang ketiga ada stand-alone atau modul manual atau multimedia yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama dengan lain. Yang keempat ada adaptif. Modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima user friendly. Modul hendaknya juga memenuhi kaidah bersahabat atau akrab dengan pemakainya. Yang terakhir ada konsistensi dalam penggunaan font, spasi, tata letak atau layout. 7. Format kolom tunggal atau multi, format kertas vertikal atau horizontal, icon yang mudah ditangkap. Kemudian ada organisasi, tampilan peta atau bagan. Kemudian ada urutan dan susunan sistematis, tempat naskah, gambar dan ilustrasi yang menarik, antar bab, antar unit, dan antar paragraf dengan susunan atau alur yang sangat mudah dipahami oleh guru maupun siswa. Ada judul, subbab atau kegiatan belajar, dan uraian yang mudah diikuti. Daya tarik. Gunanya daya tarik atau mendesain dengan semenarik mungkin, memberi rangsangan berupa gambar atau ilustrasi, dan tugas dalam latihan dikemas sedemikian rupa agar semenarik mungkin. Bentuk dan huruf. Bentuk dan huruf yang mudah dibaca,
perbandingan huruf yang proporsional, hindari penggunaan huruf kapital atau seluruh teks, guna ruang spasi kosong untuk menambah gambar atau naskah menambah kontras modul. Kemudian ada kerangka modul, berisi tentang halaman sampul, halaman fransis, kata pengantar, daftar isi, peta kedudukan modul, glosarium. Pendahuluan ada deskripsi, prasyarat, petunjuk penggunaan modul, terus kemudian penjelasan bagi peserta diklat, 2 peran guru antara lain, dan tujuan akhir, kompetensi, serta cek kemampuan. Pembelajaran ada rencana belajar peserta diklat, kemudian kegiatan belajar. 1. Kegiatan belajar adalah yang memiliki rincian, yaitu tujuan kegiatan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, tugas, tes formatif, kunci jawaban formatif, dan lembar kerja. Dan kegiatan belajar selanjutnya serta evaluasi. Di dalam evaluasi ada cognitive skill, psikomotorik skill, attitude skill, produk atau benda kerja sesuai kriteria standar, batasan waktu yang telah ditetapkan, dan ada penutup yang berupa daftar pusaka di dalamnya. Kemudian ada kiat menyusun modul. 1. Syarat kalimat. Kalimat harus memiliki subjek atau predikat seperti kata kerja, kata benda, sifat, bilangan, fase, proporsi. Struktur kalimatnya harus aktif pasif. Paragrafnya ada gagasan utama, kalimat topik, koherensi, kata-kata transisi. Menggunakan ilustrasi dalam modul. Ilustrasi dapat berupa foto, gambar, grafik, tabel, kartun, dan sebagainya yang memiliki fungsi ilustrasi, deskripsi dan ekskripsi, analitis dan kuantitatif. Kemudian tujuan akhirnya yaitu berupa kinerja yang diharapkan, kriteria keberhasilan, kondisi atau variabel yang diberikan. Tujuan kegiatan pembelajaran memuat kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa. Jadi siswa harus menguasai dengan mudah dengan adanya tujuan pembelajaran rangkuman yang diberikan oleh guru. Ada 6. Ada menyusun tugas, berisi instruksi untuk peserta diklat meliputi tugas-tugas yang harus diketahui dan dikerjakan sesuai kriteria untuk kerja. Kegiatan observasi untuk mengenal fakta dan menguji kebenaran. Menyusun learning, evidensi dan indikator atau indikator bukti belajar. Melakukan kajian materi pada kegiatan pembelajaran dan tutorial dengan guru. Terakhir ada menyusun tes formatif, berisi tes tertulis bagaimana bahan pertimbangan yang telah diberikan, seperti penguasaan setiap individu yang telah guru berikan kepada siswanya. Sekian rangkuman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.